Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin senantiasa diberikan taufik dan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya sudah nazar dengan ikhwan kami dan keluarga setuju melanjutkan ke pernikahan, namun qadarullah kami ditimpa dengan masalah yang bertubi-tubi dan ana merasa ana pun jatuh dalam dosa. 1 bulan yang lalu kami sepakat berhenti. Saya berusaha ikhtiar pada apa yang terjadi dan membuka lembaran baru, namun beberapa waktu yang lalu ia minta maaf dan mengaku salah serta ingin melanjutkan proses hingga pernikahan. Tetapi di samping itu ada ikhwan lain yang ingin ta'aruf dengan ana. Sejujurnya ana sudah terlanjur suka dengan yang sebelumnya. Ana juga sudah sedikit mengetahui karakter dia dan sudah diperkenalkan pada keluarga, tapi ana khawatir terjadi hal yang sama di masa depan dan memulai lembaran baru pun membutuhkan waktu dan effort serta adaptasi lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi butuh kehati-hatian dan ketakwaan untuk menjalani ta'aruf, karena banyak yang miss, banyak yang prematur, dan banyak yang salah. Sekali lagi salah satu cara yang paling tepat, paling terbaik, kalau kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabat adalah mencari pasangan dengan calon yang ada di dalam radar kehidupan kita, yang kita udah tahu gitu loh, kita udah tahu karakternya, sifatnya, itu yang terbaik. Bukan nggak boleh cara lain, tapi itu yang terbaik. Saya ambil contoh bagaimana Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi tahu karakter Khadijah, Khadijah juga tahu karakter Nabi. Khadijah itu ada dalam radar pengetahuan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Betul menikah dengan seorang gadis 6 tahun. Tapi Aisyah berada di radar pengetahuan Nabi SAW. Nabi tahu persis siapa ayahnya, Nabi tahu siapa Ummu Ruman, dan beliau tahu bagaimana ayah dan ibu Aisyah mendidik beliau dari kecil, dan bisa jadi dari lahir juga Nabi tahu siapa Aisyah. Nabi dekat dengan Abu Bakar semenjak mereka muda. Lalu Nabi SAW misalnya menikah dengan Hafsah. Nabi tahu siapa ayahnya Hafsah, Umar bin Khattab. Nabi tahu bagaimana track record Hafsah. Jadi itu yang terbaik. Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu tidur di rumahnya Nabi SAW. Itu yang terbaik. Kalau ada dan kita sudah tahu karakternya, maka pilih jalan seperti itu. Karena sekali lagi tidak mudah untuk masalah ini, dan jangan sampai salah hadirin. Salah memilih itu salah satu kesalahan yang sangat fatal. Pilih yang kita sudah tahu luar dalam dari kehidupan kita. Jadi di dalam radar pengetahuan kita itu yang terbaik. Terus yang kedua, kalau kita bingung istikharah kepada Rabbul Alamin, lalu minta masukan dari orang-orang bijak yang ada di sekitar kita. Dan juga apalagi kalau kita sudah tumbuh rasa suka, bisa jadi itu sebagai salah satu penguat, tapi bukan satu-satunya faktor untuk memutuskan. Lihat faktor-faktor yang lain dan minta masukan dari beberapa pihak yang ngerti agama dan bijak dalam melihat. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah 1 tahun lalu adik perempuan saya terkena radang otak yang disebabkan oleh autoimun yang menyebabkan waktu, uang, tenaga keluarga kami tercurah luar biasa untuk pengobatan dia. Karena penyakitnya ia sering ngamuk dan jadi ngeselin sehingga membuat orang tua saya terutama ibu sangat sedih dan terpukul serta kecewa kenapa penyakitnya tidak kunjung sembuh. Saya terpikir bahwa harta dan anak adalah ujian. Apakah perasaan sedih dan kecewa orang tua saya itu dikarenakan terlalu sayang dengan anaknya? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa faktor diantaranya karena terlalu cinta dengan anak, itu jelas. Terus yang kedua, lagi-lagi konsep zuhud hadirin sekalian.
Tadi kita sudah katakan, intinya bukan kaya atau miskin. Intinya bukan sehat atau sakit. Intinya bukan sembuh. Mana ada perintah harus sembuh dalam penyakit, hadirin. Bahkan kita tahu dalam ilmu fikih, terjadi pembicaraan para ulama, apakah berobat itu wajib apa tidak? Apakah hadis Nabi SAW, tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan jalan yang haram, itu perintah mewajibkan atau tidak? Karena kita tahu ada hadis seorang wanita yang meminta doa kepada Nabi SAW agar Allah sembuhkan. Tapi Nabi bukannya mendoakan wanita itu untuk sembuh, tapi Nabi menawarkan opsi lain, opsi surga. Dengan syarat dia bersabar atas penyakitnya. Akhirnya wanita itu memilih opsi surga dan hanya meminta bagaimana kalau beliau kumat, auratnya tidak tersingkap. Ini menunjukkan sekali lagi, konsep zuhud terhadap dunia itu memberikan dampak besar, trickle down effect dalam kehidupan kita dan dalam membangun rasa tenang di dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Siapa yang menyuruh kita harus sembuh? Harus sembuh, hadirin. Sembuh alhamdulillah. Kita tahu doa Nabi SAW. Allahumma ishfi wa anta syafi la shifa'i la shifa'uka. Itu clear. Tapi harus? Enggak. Tugas kita berusaha, berikhtiar. Berdoa kepada Rabbul Alamin. Tugas kita sabar. Disembuh gak sembuh bukan urusan kita, hadirin. Jangan masuk yang bukan kerana kita. Perusahaan akan berantakan apabila sekretaris sudah ngurus masalah mobil di parkiran dan security sudah ngurus schedule seorang CEO. Security ngurus schedule CEO, itu berantakan semua, hadirin. Artinya apa? Ketika divisi ngurus divisi lain yang bukan job desk-nya, itu akan berantakan. Bagaimana dengan hamba yang ribet ngurusin ranah yang bukan ranah dia, tapi ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah menyembuhkan dan menurunkan penyakit itu ranah Allah, bukan ranah Anda, bukan ranah saya, dan bukan ranah kita semua. Ranah kita adalah berdoa kepada Allah. Ranah kita bertakwa ketika kita sehat dan ketika kita sakit. Sebelumnya serahkan kepada Rabbul Alamin. Kalau kita bisa tanamkan konsep ini, kita akan tenang dan tidak terbebani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu ada pertanyaan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh yang hadir di sini dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengidap kanker stadium 4 dan dalam program kemo, tapi alhamdulillah saya masih bisa hadir di kajian ini. Minggu depan saya dijadwalkan untuk operasi pengangkatan rahim yang kemudian dilanjutkan dengan radiasi dan operasi lanjutan. Mohon advice-nya Ustadz agar saya tetap tenang dan sabar menjalani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang saya merasa lelah karena sejak 2008 saya juga bolak-balik operasi miom, tumor, dan terakhir jantung. Syukran Ustadz, terima kasih. Hadirin, saya ingin ingatkan buat saya pribadi dan kita semua, kalau kita mendengar kondisi beliau dan kondisi penanya yang sebelumnya, apa sunnah Nabi, apa doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca ketika mendengar hal tersebut? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu mah bangun tidur jamaah. Ya Allah. Alhamdulilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga kita, menjaga saya dari ujian yang Allah timpakan kepada dia. Dan telah membuat kita jauh lebih baik dibanding banyak sekali hamba yang Allah ciptakan. Baca doa tersebut, hadirin sekalian. Alhamdulilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, ingat konsep tadi. Tugas kita adalah berjuang di saat kita sehat dan di saat kita sakit. Dan intinya ketakwaan. Intinya bukan kita sembuh, bukan kita sakit. Hadirin yang Allah muliakan. Anggap saja kita sembuh dari kanker stadium 4. Intinya apa sih? Intinya apa? Kita punya penyakit ganas, penyakit serius. Terus kita sembuh. Intinya apa? Intinya hanya satu. Kita berpindah dari satu sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Itu aja.
Itu yang kita obsesikan selama ini. Nggak ada yang berubah. Kita hanya berubah, kita akan merubah sebab kematian. Nggak lebih dari itu. Kalau kita nggak meninggal karena kanker, bisa jadi kita meninggal karena ginjal misalnya, karena jantung. Setelah kemo dan berjuang 15 tahun akhirnya sembuh dari kanker. Senang sujud syukur. Pas pulang rumah sakit, ketabrak motor, mati hadirin. Terus apa intinya? Sembuh hanyalah berpindah dari satu sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Maka isunya adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu poinnya. Dan yang berikutnya sekali lagi ingat hadis yang tadi kita bacakan. Allah yang lebih tahu kondisi kita. Bisa jadi karena kondisi itulah kita dekat sama Allah, kita sujud sama Allah, kita nangis kepada Rabbul Alamin, kita mendekat, kita hijrah. Kalau Allah kasih sehat dari tahun 2008, kita nggak tahu kita berada di kotak maksiat yang mana. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Dan yang terakhir, jangan lupa kembali ke hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ketika Nabi mengatakan ya wadu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Yang diangan-angankan dan diimpikan oleh orang-orang yang sehat, orang-orang yang nyaman di dunia pada hari kiamat. Hina yu'ta ahlul bala ats-tsawaba, ketika mereka melihat orang-orang yang ditimpa sakit, kesulitan pada saat di dunia, itu mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Law anna juludahum kanat, mereka berharap andai saja kulit mereka disisir, quridat fid dunya bil maqarid. Mereka berharap kulit mereka pada saat di dunia itu disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga kulit-kulit itu terbawa dan terkelupas dan sakitnya luar biasa. Itu harapan orang yang hidupnya sehat walafiat, gak pernah sakit, ketika melihat saudara-saudara mereka yang saat di dunia penyakitan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita kena stadium 4, kena 4A atau kemo habis-habisan atau cuci darah, itu teman-teman kita yang punya badan sehat segala macam akan ngiri sebesar-besarnya pada hari kiamat. Oleh karena itu parameter bukan ini hadirin. Ini darul bala. Ini adalah negerinya ujian. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, ini bukan pertanyaan, tapi disampaikan oleh salah satu jamaah. Ustadz, saya pernah menjalani apa yang dialami Jalu. Cerita yang tadi kita bahas. Saya sakit selama 2 tahun menjelang saya menikah. Jadi beliau sakit sebelum beliau menikah. Sampai berat badan saya turun drastis sampai 32 kilo. Berat badan turun sampai 32 kilo. Segala usaha orang tua saya sudah dilakukan agar saya sembuh. Hingga suatu malam saya melihat ibu saya berdoa pada sholat malamnya. Saya mendengar ibu saya berdoa pada saat beliau sholat malam. Ya Allah, jika memang engkau ingin mengambil anakku, ambillah, aku ikhlas. Ini kalau ibu udah doa gini dalam hadirin. Seorang ibu kalau udah sampai doa seperti ini, itu udah kaki di kepala, kepala di kaki dan gak karu-karuan. Mendengar doa ibu saya itu, saya hanya tertegun, diam. Dan akhirnya saya ikhlas kapanpun Allah memanggil saya siap. Qadar Allah, calon suami saya yang sekarang sudah menjadi suami saya, tetap menikahi saya. Jadi udah punya calon dan penyakit seperti itu tetap dinikahi. Dalam keadaan sakit dan berangsur-angsur penyakit saya sembuh. 19 tahun saya menikah dan belum dikaruniai keturunan. Saya dan suami saya tetap berbaik sangka kepada Allah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ini salah satu contoh hadirin sekalian. Ini salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan di tengah-tengah kita. Dan renungkan ketika kita baca seperti ini adalah kebaikan Allah bukan hanya kepada yang bertanya, tapi kepada saya dan antum semua. Ini salah satu firman Allah, sanashuddu adudaka bi akhik. Saya akan kuatkan Anda dengan saudara Anda.
Dan kita lihat, misalnya para akhwat di belakang sana yang minder karena belum menikah, belum ada yang mau sama mereka dan seterusnya. Ini sakit-sakitan, 32 kilo hilang. Tapi kalau jujur sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Tujuan kita hidup hadirin, tujuan kita hidup itu untuk meyakini bahwa Allah Maha berkuasa dan mampu merubah semuanya. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan ketetapan-ketetapan Allah itu Allah turunkan di tengah lapisan-lapisan tersebut. Dan di antara ketetapan Allah kan ketetapan syariah dan ketetapan kauniyah. Takdir Allah, kejadian, fenomena dan episode-episode kehidupan Allah turunkan di tengah-tengah kita. Untuk apa Allah turunkan itu semua jemaah? Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Allah Maha berkuasa hadirin. Agar Anda tahu Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah Anda duga-duga. Apa yang sulit bagi Allah? Tapi kita tidak pernah atau kita sering kali tidak menganggap kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma qadarullah haqqa qadari. Manusia itu tidak mengangkat Allah Subhanahu wa taala di posisi yang seharusnya, underestimate sama Allah, meragukan, nggak mungkin. Kata siapa nggak mungkin, Rabb? Apa yang susah bagi Rabbul Alamin? Kalau itu masih berjalan sesuai dengan sunnatullahnya, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Maka ini menunjukkan dia dapat suami, suaminya baik, terima apa adanya. Dan support beliau apa adanya. Apa yang mustahil bagi Rabbul Alamin. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui Allah yang berkuasa. Allah yang maha mampu. Dan kalau Allah inginkan, gak ada yang gak mungkin hadirin. Dan inilah tujuan besar kita ngaji. Kita menuntut ilmu, kita belajar, kita jadi penuntut ilmu, lalu kita amalkan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kita tahu Allah maha mampu melakukan hal itu semua. Maka teruslah belajar dan istiqomahlah dan lihat bagaimana keajaiban-keajaiban itu Allah ciptakan. Dan itu nggak mungkin kalau kita tidak belajar dan mengamalkan di waktu yang sama. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada yang menyampaikan hal ini. Semoga kisah beliau membantu jamaah yang lain dan begitu jamaah lain terbantu, beliau mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah menolong seorang hamba ketika hamba menolong saudaranya. Dan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan minta kepada Allah semoga Allah terima amal ibadah kita pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.